Jumpa lagi bersama saya Willy Luksa. Malam ini kebetulan tag-nya malam ya. Jadi kali ini saya ingin mencoba untuk membuat quotes of the week dadakan. Nah, kenapa dadakan? Karena ada peristiwa khusus, ada hal yang menarik untuk saya bahas dan pastinya berkaitan juga dengan dunia bisnis. Nah, kali ini yang saya mau bahas itu adalah tentang, saya yakin teman-teman semua juga pasti sudah tahu ya, Akiditio. Nah, tapi saya kasih tambahan, VS Gracia Apriani. Nah, kalau teman-teman juga tahu, Akiditio itu adalah pasti heboh ya, karena adanya tentang isu menyumbang untuk COVID, pandemi COVID, untuk penanganan COVID senilai 2 triliun, isi 2000 miliar, jumlah yang sangat fantastis. Dan itu ternyata teman-teman juga tahu bagaimana kasusnya, dan teman-teman juga mestinya tahu juga Gracia Apriani yang saya sampaikan ini adalah selebriti, akhirnya menjadi selebriti Indonesia gitu ya. Kenapa? Karena mereka adalah pahlawan bangsa, dengan mereka bisa mendapatkan medali emas di Olimpiade 2020. Nah, yang saya mau bahas pertama kali adalah Akiditio. Kasus Akiditio ini almarhum ya, berarti ini adalah warisan atau anaknya yang mengurus atau yang menyediakan ya sumbangan senilai 2 triliun itu. Di sini yang kita bisa pelajarin bukan saya untuk menggunjingkan ya, atau mencibir atau apapun itu, entah itu beneran atau enggaknya, terus terang juga saya nggak tahu. Apabila itu betul juga pastinya saya juga tentunya tidak menerima apapun dari itu. Seandainya enggak pun juga saya juga secara pribadi nggak menerima apapun dari itu juga, tapi pasti ada yang bisa dipelajari. Nah, saya ingin mengajak teman-teman semua untuk mempelajari kasus Akiditio. Pertama gini, ketika itu yang dilakukan adalah membuat press release atau mengumumkan ya, mendeklarasikan, ada undangannya, ada wartawannya, ada lalu dari pihak kepolisian, yang dari Polda ya, Polda Sumatera Selatan, Sumsel, kemudian dari sudah ya mengundang pers, kemudian dengan apa yang dilakukannya sehingga membuat viral gitu di seluruh Indonesia. Nah, tapi teman-teman tadi yang saya jelaskan ya, teman-teman juga tahu update-nya, bahwasanya lambat laun kita mengerti bahwa wah, ini akhirnya menjadi sebuah tambah heboh lagi, karena akhirnya entah ada atau enggak uangnya sehingga bisa disebut sebagai hoax atau bukan, kembali saya tidak tahu, tapi intinya saya bilang ini diduga lah ya, diduga hoax. Kalau ada ya syukur, puji Tuhan, alhamdulillah kalau uang itu akhirnya ada dan bisa distribute dengan baik. Tapi jika enggak pun ini pembelajarannya. Yang pertama, terlalu dini untuk mengadakan selebrasi atau perayaan ketika verifikasi atau pembuktian itu belum dilakukan. Nah, ini yang bisa dipelajarin. Saya lanjutkan lagi ya. Yang kedua yang akan saya bahas ini adalah Gracia, Poli, dan Apriani. Kenapa? Dan yang saya bilang bahwasanya mereka ini adalah pahlawan negara karena mereka mendapatkan emas, membawa nama Indonesia di kancah internasional, berhasil mendapatkan medali emas di Olimpiade. Olimpiade guys, it's a worldwide gitu ya, bukan RT, RW, lurah, kecamatan, bukan kota, bukan provinsi, bukan hanya sifatnya itu adalah nasional, ini internasional. Nah, that's a good achievement. Thank you for that achievement, membawa nama Indonesia ke lebih dikenal lagi. Nah, yang ingin saya bahas di sini adalah bagaimana mereka ini melalui sebuah pertandingan demi pertandingan, mulai babak awal sampai dengan babak-babak penyisihan, kemudian babak apalagi perempat final, atau sampai dengan semifinal. Bahkan yang saya tahu di semifinal pun adalah sebuah prestasi di situ, bahwa dia bisa melewati fase itu, semifinal. Nah, lanjutkan lagi ya, bahwa ketika sampai dengan final pun
kemudian sampai menjadi juara pun, yang nantinya pasti bukan nantinya juga ya, sampai dengan sekarang pun kita sudah mendengar sanjungan, pujian dan di seluruh rakyat Indonesia, pastinya juga nanti ada bonus gitu. Nah, yang bisa kita pelajarin dari Gracia dan Apriani ini bahwasanya adalah step by step atau progres atau proses yang harus dilewati oleh mereka itu tidak tiba-tiba itu diselebrasikan di tengah jalan, tidak dirayakan, tidak dibikin viral ketika masih di semifinal. Oke, semifinal adalah sebuah prestasi, tapi tidak lalu selesai di situ. Nah, pembuktiannya, verifikasinya adalah benar-benar ketika mereka harus berjuang untuk mendapatkan medali emas, untuk menjadi juara satu kasarannya, untuk mendapatkan medali emas. Nah, itulah pembuktian sesungguhnya. Nah, di dalam bisnis yang menjadi menarik adalah ini. Ketika kita bicara sebagai pemilik bisnis, business owner, kita merasa bahwa bisnis ini adalah kepercayaan. Betul, ada kepercayaan. Sehingga kita merasa dengan kita percaya kepada seseorang yang menurut kita wow, menurut kita wah hebat, kita baiknya kita melakukan verifikasi atau pembuktian, bukan terhadap reputasi atau apa istilahnya, bukan terhadap track record yang dalam tanda kutip ya, itu karena adanya sesuatu yang viral atau yang wow itu, tapi verifikasinya benar-benar karena melihat benar-benar bahwa orang itu adalah valid. Pertama valid, yang kedua pembuktiannya itu juga bukan sekedar karena itu viral, bukan karena itu terkesannya itu wow begitu, tapi lebih ke arah benar-benar kita bisa membuktikan step by step dengan progres sampai dengan itu selesai. Nah, itu menjadi penting. Jadi pastikan bahwa apa yang kita pikirkan terhadap rekan bisnis, terhadap jujukan kita, terhadap bisnis kita sendiri, itu janganlah kita melakukan selebrasi yang terlalu awal. Janganlah kita merasa senang dengan kita mendapatkan, dalam tanda kutip ya, penjualan. Nah, ketika penjualan ini itu masih ada sisi modalnya, bukan keuntungan ya, saya bilang ini penjualan, karena penjualan itu adalah modal plus keuntungan, seharusnya begitu. Nah, ketika kita baru mendapatkan penjualan, kita merasa bahwa itu adalah keuntungan seluruhnya, maka lama-lama ya habis juga. Jadi saya rasa bisnis juga tidak bisa begitu. Itu adalah selebrasi yang terlalu awal. Jadi itu adalah perayaan yang terlalu dini menurut saya. Jadi dua hal ini, contoh yang saya sebutkan lewat Aki Ditio dan Gracia Apriani ini menjadi salah satu contoh yang menjadi kontradiksi sebenarnya ya, karena kasusnya akan jadi kontradiksi. Nah, ini mudah-mudahan bisa segera di clearkan. Oke, kalau yang belum clear di-clearkan, kalau yang Gracia sama Apriani itu sudah clear ya, tapi yang Aki Ditio ini mudah-mudahan bisa di-clearkan sehingga kita tahu jelas juntrungnya seperti apa. Tapi sampai dengan per hari ini hari apa sih sekarang? Hari Selasa, ya ini Selasa tanggal 2 Agustus. Kok tanggal 2 sih? Tanggal 3, Selasa tanggal 3. Jadi mudah-mudahan per update sekarang kita bisa mendapatkan inputan atau bisa mendapatkan pembelajaran terhadap apa yang mereka lakukan, yang Aki Ditio, keluarga Aki Ditio, dan apa yang Gracia Apriani lakukan. Dan itu diterapkan ke dalam bisnis kita. Jadi poinnya adalah jangan terlalu cepat untuk kita melakukan perayaan atau selebrasi sedangkan ini belum terverifikasi atau belum berakhir atau misalnya belum tuntas. Itu ya, itu mungkin hal yang mungkin bisa saya dan teman-teman pelajari dari dua kasus tersebut. Oke, salam BBO, Bincang Bisnis Owner.